Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, akuntansi 2017. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak, Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2019, yang disusun oleh saya sendiri, Rizka Amalia, dan dibantu oleh dosen pembimbing Ibu Nur Hayati, SMI AKCA. Di sini saya akan menjelaskan fenomena saya. Yang pertama itu ada penghindaran pajak. Tax Juice Network melaporkan Indonesia merugi hingga 68,7 triliun akibat dari penghindaran pajak korporasi. Sementara sisanya 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Yang kedua itu variabel profitabilitas. Unilever Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,37% akibat anjloknya penjualan makanan dan minuman. Di sini ada identifikasi masalah dari penelitian saya, yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2018-2019. Dan tujuan penelitian ini sendiri untuk mengetahui apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2018-2019. Tinjauan pustakanya yang pertama, apa itu profitabilitas? Profitabilitas menurut Surtono 2012-122 yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri. Yang kedua ada penghindaran pajak. Menurut Mardiasmo 2003, penghindaran pajak atau yang biasa kita sebut dengan tax avoidance adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dari penelitian ini. Yang pertama ada profitabilitas variabel X, di mana itu variabel independen, terhadap penghindaran pajak, di mana itu menjadi variabel dependen. Pengembangan hipotesis itu ada H1, di mana profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya ada metode penelitian. Objek penelitian ini adalah profitabilitas dan penghindaran pajak. Yang kedua, metode penelitian ini menggunakan deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data dan data sekunder. Teknik data dan teknik dokumentasi, yaitu dokumen laporan tahunan dan laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi www.idx.com. Populasi dari penelitian ini adalah 17 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek periode 2018-2019. Sampel dari penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 17 perusahaan dengan data observasi 2 tahun. Maka jumlah sampel penelitian ini sebanyak 34 sampel. Apa sih pengujian hipotesisnya dalam penelitian ini? Yang pertama menggunakan uji normalitas, kedua uji parsial atau uji T, yang ketiga analisis regresi sederhana, yang keempat koefisien determinasi. Operasional variabel dari penelitian ini yang pertama ada profitabilitas dimensinya, yaitu ROA atau Return on Asset, di mana indikatornya yang pertama adalah laba bersih dan kedua total aktiva. Skala data yang digunakan profitabilitas itu rasio. Yang kedua ada penghindaran pajak, di mana dimensinya penghindaran pajak. Indikatornya yang pertama adalah kas yang dibayarkan untuk pajak, yang kedua laba sebelum pajak, dan skala datanya adalah rasio. Yang pertama kita lihat hasil uji normalitas dari penelitian ini. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas dapat dilihat nilai signifikannya sebesar 0,99 dan 0,200. Artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji normalitas dalam model regresi ini terpenuhi. Selanjutnya ada analisis regresi sederhana. Dari hasil uji analisis regresi sederhana dapat kita lihat persamaan analisis regresi sederhana, yaitu tax avoidance sama dengan
beta yang hasilnya 0,189 ditambah 0,189 profitabilitas plus error. Dari hasil persamaan regresi sederhana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, konstanta 0,189 artinya jika profitabilitas X1 bernilai 0, maka penghindaran pajak Y bernilai konstanta sebesar 0,189. Dan kedua, setiap kenaikan koefisien profitabilitas X1 satuan, maka penghindaran pajak atau variabel Y meningkat sebesar 0,181. Selanjutnya ada hasil dari uji T atau yang kita sebut uji parsial. Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan profitabilitas sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi yang positif sebesar 0,181. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diperhitungkan untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Yang pertama ada koefisien determinasi sama dengan 0,067 dikali 100%, maka hasilnya 6,7%. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019. Terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.